Warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah nabiyyina Muhammad ibn Abdullah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman katsira. Wa ba'du, subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilman wa amalan wa ikhlasuhuma wa dawamahuma bi rahmatika ya arhamar rahimin ya akramal akramin amin ya rabbal alamin. Para hadirin, bapak-bapak, ibu-ibu, jamaah Masjid Al-Iqbal yang selalu dimuliakan dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, mari kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan yang mulia ini kita dapat berkumpul dalam rangka mengkaji sirah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga kesempatan-kesempatan seperti ini selalu diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita semuanya. Amin Allahumma. Salawat dan salam mari kita sampaikan untuk Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada para sahabat, kepada para keluarga, dan mudah-mudahan kita semuanya, seluruh umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga mendapatkan kemuliaan berupa syafaat kelak nanti di hari kiamat. Amin Allahumma amin. Para hadirin, bapak-bapak, ibu-ibu, di pertemuan-pertemuan yang lalu kita banyak membahas tentang peperangan ataupun gerakan jihad yang dilakukan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersama para sahabat. Terakhir itu perang yang kita kenal dengan perang Mu'tah, yang mana perang Mu'tah ini hasilnya itu dimenangkan oleh orang-orang Islam yang padahal secara kuantitas itu jauh sekali. Orang Islam yang pada saat itu hanya 3.000 melawan pasukan yang jumlahnya itu 200.000. Dan ini merupakan pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi di pertemuan-pertemuan yang lalu kita ini banyak membahas tentang perang-perang, yang mana di dalam perang itu ada serangan-serangan. Ngaten nggih? Setiap perang pasti ada serangan, dan setiap serangan itu pasti berdampak buruk, kecuali satu serangan yang agak beda nih. Serangan apa nih? Bisa jawab semuanya nih. Kalau serangan fajar niku dampaknya baik napa buruk Pak niku? Ada yang bilang baik. Ya, jadi alhamdulillah kita sudah menyelesaikan salah satu kewajiban kita sebagai kewajiban atau hak kita sebagai warga negara Indonesia, melakukan pemilihan umum di TPS masing-masing. Doa kita mudah-mudahan pemimpin kedepannya bisa menjadi pemimpin yang amanat, pemimpin yang adil, yang bisa membawa daerah-daerah kita ke arah yang lebih maju lagi. Amin Allahumma amin. Ngaten nggih para hadirin. Nah, sekarang setelah perang Mu'tah, tepatnya pada tahun 8 Hijriah, ini terdapat satu peristiwa besar. Peristiwa ini adalah peristiwa yang menjadi simbol kemenangan mutlak orang-orang Islam, yang bisa kita katakan di tahun sebelum tahun 8 Hijriah ini, orang-orang Islam yang dipimpin oleh Nabi kita Muhammad SAW di kala itu masih dalam proses perjuangan
Jadi tahun 8 Hijriah ini merupakan tahun pencapaian, tahun kemenangan bagi orang-orang Islam, tahun jawaban Allah Subhanahu wa taala untuk mereka setelah perjuangan yang berat dan panjang yang mereka lalui. Di tahun ini terjadi satu peristiwa yang kita kenal dengan Fathu Makkah. Jadi Fathu Makkah ini terjadi pada tahun 8 Hijriah, dan itu terjadi pada bulan Ramadan. Nah, ini satu peristiwa yang besar, Fathu Makkah, yang mana Mekah itu ditaklukkan, jadi dibuka. Ini istilahnya orang-orang para ulama kita di dalam tradisi Islam itu, ketika ada negara ataupun daerah yang dikuasai itu tidak dinamakan sebagai ihtilal ataupun isti'mar. Beda. Kalau isti'mar ataupun ihtilal itu bermakna penjajahan, eksploitasi. Tapi kalau dalam istilah Islam, ketika kaum muslimin menguasai satu daerah tertentu, itu disebut dengan fathu. Artinya apa? Dibuka daerah tersebut. Dibuka dalam arti tempat tersebut itu sudah menjadi aman di bawah kekuasaan orang-orang Islam. Jadi bukan seperti istilah yang ada, yaitu penjajahan. Karena kalau penjajahan itu cenderung kepada kezaliman, sedangkan agama Islam itu melarang kita untuk zolim kepada siapapun, bahkan kepada orang-orang yang non muslim. Makanya dalam hal ini kita perlu tahu bahwa ada istilah dalam tradisi Islam itu disebut dengan fathu. Jadi ada fathu, bukan penjajahan, tapi itu membuka daerah tersebut, sehingga orang-orang yang ada di sana mungkin yang belum memeluk agama Islam akhirnya memeluk agama Islam, dan yang tidak mau untuk memeluk agama Islam tetap juga diberikan keamanan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mereka termasuk ahlul zimmah. Nah, ini adalah kelebihan dari agama Islam. Jadi Fathu Makkah itu, Bapak-bapak, Ibu-ibu, terjadi pada bulan Ramadan tahun 8 Hijriah. Nah, sekarang kita bahas apa penyebab terjadinya Fathu Makkah. Dikatakan bahwa ada satu suku di Mekah pada saat itu yang kita kenal dengan suku Banu Bakrin. Suku Banu Bakrin ini memiliki konflik dengan suku Khuza'ah. Wah, niki kita harus menyebut nama ini karena niki menjadi penyebab terjadinya Fathu Makkah. Bapak-bapak, Ibu-ibu, suku Banu Bakrin dengan suku Khuza'ah ini mereka dari dulu memang perang terus. Dan ketika Sulhul Hudaybiyah, kalau kita ingat dulu tahun 6 Hijriah terjadi perdamaian Hudaybiyah antara Rasulullah SAW dan orang-orang musyrik Mekah. Mereka bersepakat untuk tidak saling menyerang. Artinya apa? Gencatan senjata di antara kaum muslimin dan juga sekutu-sekutu mereka bersama orang-orang musyrik, bersama dan juga sekutu-sekutu mereka. Jadi mudahnya begini, tidak boleh orang-orang Islam menyerang orang-orang musyrik, orang musyrik juga tidak boleh menyerang orang-orang Islam. Begitu juga suku-suku yang berafiliasi ke masing-masing kelompok ini. Ngaten nggih? Jadi bisa saya katakan begini, Bapak-bapak, Ibu-ibu, Banu Bakrin ini aliansi atau bersekutu dengan orang-orang musyrik Mekah, sedangkan suku Khuza'ah ini bersekutu dengan kaum muslimin, dengan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, jadi begitu. Jadi tidak boleh ada serang menyerang, tidak boleh ada serang menyerang, baik antara kaum muslim dan orang musyrik
ataupun antara sekutu-sekutu mereka, itu tidak boleh. Nah, makanya dikatakan di sini bahwa Banu Bakrin, yaitu suku Bakar, Banu Bakrin, mereka meminta pertolongan dan bantuan dari pembesar-pembesar Quraisy agar bisa menyerang suku Khuza'ah, baik dikirimkan pasukan atau dibantu senjatanya. Ini penyebabnya. Dan dikatakan bahwa orang-orang pembesar Quraisy itu menyetujui, oke, tidak masalah. Padahal ini ada kesepakatan dengan Rasulullah, tidak boleh saling menyerang, termasuk menyerang sekutunya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka keluarlah orang-orang dari Quraisy membantu suku Bakrin menyerang suku Khuza'ah. Halo, ini kok bahasanya susah nggih Bu? Bakrin, Khuza'ah nggih. Nah, pokoknya jenengan denger mawon mboten napa-napa niki. Nggih, insyaallah kalau jenengan dengar niki tidak tahu, tidak hafal, mboten napa-napa. Insyaallah bukan hal yang berat, bukan hal yang memasukkan kita ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Niki cuma apa? Istilahnya kita supaya tahu alur ceritanya. Lanjut Ibu-ibu. Nggih, sambil makan enggak apa-apa. Nah, jadi Bapak-bapak, Ibu-ibu, akhirnya apa? Orang-orang Quraisy ini mengutus beberapa pasukan untuk membantu suku Bakrin atau Banu Bakrin menyerang suku Khuza'ah. Cuma mereka pakai strategi. Bagaimana? Mereka menutup wajah-wajah mereka. Jadi orang-orang Quraisy ini menutup wajah-wajah mereka supaya tidak ketahuan. Tapi ketika perang itu terjadi, orang-orang dari suku Khuza'ah ini sadar, oh bahwa yang menyerang kami ini bukan cuma suku Banu Bakrin aja, ternyata ada juga dari suku Quraisy yang ikut membantu. Makanya ketika mereka tahu hal tersebut, maka mereka langsung pergi kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi dalam riwayat dikatakan 20 orang meninggal dunia di dalam penyerangan tersebut. Mereka pergi kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dengan membawa 40 orang. Faqadimu ala Rasulillah Sallallahu Alaihi Wasallam yukhbirunahu bima asabahum. Maka mereka lapor kepada Rasulullah sebagai sekutu mereka. Ini perlu kita catat nggih, Bapak-bapak, Ibu-ibu. Tidak semua sekutu itu harus agama. Jadi suku Khuza'ah ini termasuk suku yang belum masuk Islam. Ada yang masuk Islam tapi bukan semuanya, bukan secara total. Ngaten nggih? Jadi urusan-urusan persekutuan itu memang dari dulu tidak mensyaratkan agama. Nah, kemudian mereka datang kepada Rasulullah SAW. Kemudian Rasulullah SAW mendengar informasi tersebut, berdiri mengambil selendangnya sambil berkata, la nusirtu illam ansur bani Ka'ab. Aku gagal, aku kalah kalau misalnya aku tidak membantu saudara-saudaraku dari Bani Ka'ab. Mimma ansuru minhu nafsi, sebagaimana aku menolong dan membantu diriku sendiri. Kemudian beliau Nabi Muhammad SAW menjanjikan, tenang kalian, nanti insya Allah kalian akan kami bantu. Ini apa yang disampaikan oleh Nabi Muhammad SAW. Jadi Bapak-bapak, Ibu-ibu, ini yang menjadi penyebabnya kenapa terjadi Fatu Mekah. Karena orang-orang kafir Quraisy mereka melanggar kesepakatan. Harusnya genjatan senjata, tidak saling perang antara mereka dan juga antara sekutu-sekutu mereka, ternyata itu dilanggar oleh orang-orang kafir Quraisy. Dan hal ini akhirnya disesali oleh mereka. Mereka tahu, wah ini kami telah melakukan kesalahan. Dan pasti Nabi Muhammad SAW akan melakukan sesuatu. Karena apa? Karena kesepakatan itu sudah dihianati. Ngaten nggih? Nah, kemudian apa yang dilakukan oleh orang-orang kafir Quraisy?
Mereka mengutus utusan untuk menemui Nabi Muhammad SAW. Kalau bahasa sekarang mungkin kita bilang mau melobi, istilahnya apa? Mau apa? Melobi, meminta apa istilahnya ya, supaya tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Mereka mengutus siapa? Abu Sufyan bin Harb ila Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam. Tujuannya Abu Sufyan ini apa? Untuk memperbaharui kesepakatan itu, kemudian menambah jangka waktunya. Jadi kontraknya ditambah. Ketika Abu Sufyan datang, kemudian dia menawarkan hal ini kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ternyata Rasulullah tidak menjawab. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak menjawab. Dia bicara kepada Rasulullah, Rasulullah tidak jawab. Artinya apa? Tawarannya itu ditolak oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dia tidak habis cara. Dia pergi kepada sahabat terdekatnya Rasulullah, yaitu sahabat Abu Bakar. Ketika dia berkata kepada sahabat Abu Bakar, faqala ma ana bifa'il, aku tidak bisa melakukan apapun. Kalau misalnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sudah menolak, aku tidak bisa melakukan apapun. Ini jawaban dari sahabat Abu Bakar. Setelah dari sahabat Abu Bakar, dia pergi kepada sahabat Umar bin Khattab. Faqala ana ashfa'u lakum ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Kamu berharap aku, kata Umar, memberikan syafaat kepada kamu, kepada memberikan syafaat kepada kamu. Ini kata sahabat Abu Umar. Jadi apakah kamu berharap aku akan memberikan syafaat atau memberikan istilahnya apa ya, menjadi perantara antara dirimu dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Maka sahabat Umar berkata, fa wallahi law lam ajid illa dzarra la jahatukum bihi. Kata sahabat Umar begini, jangankan kalian melakukan hal besar seperti ini, kalian melakukan hal kecil, wahai orang-orang musyrik, saya siap untuk menyerang kalian. Ini kata siapa? Sahabat Umar. Jadi memang sahabat Umar ini dari dulu darahnya panas. Jadi makanya kalau ada orang-orang yang gampang emosian, mungkin ada keturunannya Sayyidina Umar ini. Maksudnya jiwanya, semangatnya Sayyidina Umar. Wah, Sayyidina Umar luar biasa. Ibu-ibu, Bu, bapak-bapaknya di rumah ngamuan apa mboten ini? Alhamdulillah. Ini jawaban tulus niki nggih. Nggih, alhamdulillah. Ya, biasanya bapak-bapak yang jarang ngamuan itu gara-gara ibunya sering ngomel. Karena kalau diamui orang yang ngomel susah. Iya, tahu lah ini pengalaman saya. Jih, para hadirin, bapak-bapak, ibu-ibu yang dirahmati Allah. Jadi begitu. Sahabat Umar bin Khattab itu mengatakan apa? Jangankan kalian melanggar kesepakatan ini, kalau kalian melakukan sesuatu yang kecil saja, itu saya siap untuk menyerang kalian. Ini kata Sayyidina Umar. Akhirnya apa? Akhirnya Abu Sufyan, utusan dari orang Quraisy ini, pulang dalam keadaan gagal, tidak bisa bernegosiasi dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam setelah Abu Sufyan pulang, beliau langsung bersiap-siap untuk pergi ke Mekah. Nah, inilah proses dari Fathu Mekah. Dan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, Allahumma khud ala absari Quraisyin fala yarawni illa bakta. Ya Allah, cabut pandangan orang-orang Quraisy. Ini cabut pandangan ini jangan diartikan dibutakan, bukan. Maksudnya apa? Jangan sampai mereka itu tahu kedatanganku kecuali secara tiba-tiba. Jadi nanti sudah dekat baru tahu. Ini doanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sampai di sini jelas nggih, Bapak-bapak, Ibu-ibu? Ini penyebab kenapa terjadinya Fathu Mekah.
Jadi intinya Fatu Makkah itu terjadi karena apa? Karena pengkhianatan orang-orang musyrik terhadap kesepakatan damai antara mereka dan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Para hadirin, bapak-bapak, ibu-ibu, sekarang setelah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menyampaikan kepada para sahabat, begitu juga kepada suku-suku Arab yang sudah masuk Islam. Jadi mereka ini tergabung dalam satu pasukan yang besar. Di Fatu Makkah ini termasuk jumlahnya ini banyak sekali. Karena bukan hanya sahabat kaum Muhajirin dan Ansor saja, tapi suku-suku yang lain yang ada di di sekitar Madinah itu juga ikut bersama dengan Nabi Muhammad SAW. Nah, ada satu peristiwa yang menarik di sini, bapak-bapak, ibu-ibu, yaitu rahasia kedatangannya Nabi ini ternyata mau dibocorkan oleh salah seorang sahabat. Jadi kan tadi Nabi ini pinginnya datang ke Mekah secara diam-diam dan ingin membuat kaget orang Mekah. Nah ini, ternyata ada salah seorang sahabat namanya Hatib bin Abi Balta'ah. Sinten? Hatib Hatib bin Abi Balta'ah. Ini nama sahabat Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Hatib bin Abi Balta'ah ini ternyata beliau ini ingin membocorkan rahasia kedatangan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam ke Mekah. Dia menulis surat. Dia menulis surat, intinya di dalamnya itu ingin memperingatkan orang-orang Quraisy bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ini akan datang dengan pasukan yang besar. Makanya kalian hati-hati. Ketika surat itu disampaikan dan kurir yang mengantarkan surat ini sudah di perjalanan, tiba-tiba Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam mendapatkan wahyu dari Allah Subhanahu Wa Taala. Kemudian beliau mengutus beberapa sahabat, di antaranya sahabat Ali bin Abi Thalib, sahabat Zubair bin Awam, dan sahabat Miqdad. Jadi ada tiga orang yang diutus oleh Nabi Muhammad SAW. Kemudian Nabi berkata, intaliqu hatta ta'tu rawdata khakh. Pergilah kalian sampai kalian tiba di satu tempat yang disebut dengan Raudhatu Khakh. Di sana itu ada seorang wanita yang membawa surat. Jadi ada suratnya tadi Hatib bin Abi Balta'ah. Maka apa kata Sayyidina Ali? Kami pergi berlari dengan kuda kami sampai kami ke tempat itu. Tiba-tiba benar apa yang disampaikan oleh Nabi. Ada seorang wanita di situ. Wanita itu kalau dalam riwayat kalau tidak salah naik onta. Maka sebelum wanita itu berjalan langsung dihalangi oleh sahabat Ali bin Abi Thalib. Qulna laha akhrijil kitab. Maka sahabat Ali berkata, wahai wanita, keluarkanlah surat itu. Jadi diminta surat itu. Maka perempuan itu menjawab, saya tidak bawa surat. Ini perempuannya jujur atau bohong nih, Pak? Kok tahu? Fakulna, maka sahabat Ali berkata, kamu keluarkan itu atau kami telanjangi kamu. Wah, niki pilihannya berat nih. Kamu keluarkan surat itu sekarang atau kami telanjangi kamu. Ini maksudnya apa, bapak-bapak, ibu-ibu? Bukan berarti Sayyidina Ali, sahabat-sahabat yang lain ini kurang ajar, bukan. Karena mereka itu sangat yakin dengan Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Tidak mungkin Nabi bohong, tidak mungkin. Makanya mereka yakin perempuan ini pasti bohong. Makanya diancam seperti itu oleh sahabat Ali bin Abi Thalib. Maka apa yang dilakukan oleh perempuan itu, dikeluarkanlah surat itu dari rambutnya. Jadi rambutnya itu kalau zaman sekarang mungkin kayak gimbal nih Pak, agak gimbal, dimasukin ke dalam, bukan di bajunya tapi di rambutnya. Dikeluarkanlah surat itu.
Dan surat itu mereka bawa akhirnya kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ternyata di dalam surat itu tertulis dari Hatib bin Abi Balta'ah kepada penduduk Mekah. Apa isinya? Intinya dia itu mengabarkan tentang Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, bahwa Rasulullah ini akan datang dengan pasukan yang besar ingin menyerang kalian. Setelah Rasulullah membaca surat itu, Rasulullah berkata kepada sahabatnya Hatib, ya Hatib, apa ini? Maka dia menjawab, ya Rasulullah, mohon jangan hukum aku dulu. Saya ini adalah seseorang yang hanya nempel di masyarakat Quraisy. Jadi Hatib bin Abi Balta'ah ini, bapak-bapak, ibu-ibu, bukan orang asli Quraisy. Ini kalau kita bahas agak panjang. Intinya begini, orang kalau bukan asli Quraisy kemudian masuk ke suku Quraisy itu biasanya hanya nempel. Mereka bukan termasuk orang-orang yang pemuka-pemuka, masuknya itu kelas 2, bukan kelas 1. Ngerti nggih? Nah, saya ini bukan orang Quraisy dan saya berbeda dengan sahabat yang lain. Kalau sahabat Muhajirin yang lain ini, mereka orang-orang Quraisy. Mereka punya saudara, punya kerabat di sana. Sehingga kalau misalnya orang-orang Muslim, kalau jenengan wahai Rasulullah bersama kita menyerang orang-orang musyrik yang ada di Mekah, itu mereka yang punya saudara-saudara ini bisa menyelamatkan saudara-saudara mereka masing-masing. Ngerti nggih? Beda dengan saya ini kan pendatang istilahnya, pendatang. Kalau misalnya kalian melakukan penyerangan, nanti keluarga saya nanti jadi korban, harta saya nanti dirampas. Makanya saya itu mengirimkan surat itu wahai Rasulullah, supaya apa? Supaya berkat surat ini saya punya peran, dan peran saya ini akan dihargai oleh orang-orang musyrik, sehingga keluarga saya akan dilindungi, harta saya juga akan dilindungi. Ini alasannya. Jelas nggih, bapak-bapak, ibu-ibu? Jadi intinya dia ini sebenarnya bukan ingin berkhianat kepada Rasulullah, bukan. Cuma karena dia ingin mengamankan keluarganya dan hartanya. Dengan cara apa? Dengan cara mengabarkan orang-orang musyrik. Karena kan kalau misalnya dia mengabarkan orang-orang musyrik, berarti dia itu punya peran di situ, punya jasa kepada orang-orang musyrik, sehingga orang-orang musyrik itu akan membalas jasanya dengan menjaga anak-anak, keluarganya, dan juga harta-hartanya. Ngaten nggih? Nggih. Para hadirin bapak-bapak, ibu-ibu. Sudah sampai di situ, maka Nabi Muhammad SAW berkata, innahu qad shadaqakum. Apa yang disampaikan oleh sahabat kalian ini, yaitu Abu Balta'ah, adalah benar. Abu Balta'ah ini, Hatib bin Abi Balta'ah ini berkata benar. Artinya dia jujur, dia tidak berkhianat. Faqala Umar, maka sahabat Umar berkata, nah niki sahabat Umar niki Pak, sahabat Umar tidak terima dengan apa yang disampaikan. Dia berkata, ya Rasulullah, wahai Rasulullah, da'ni adrib unuqa hadzal munafiq. Wahai Rasulullah, biarkan saya yang memenggal kepala orang munafik ini. Halo, niki bahaya nggih Pak? Beliau memang orangnya napa? Tegas, Sayyidina Umar. Yang Sayyidina Umar bilang apa? Ya Rasulullah, ini orangnya ini cuma bohong ini dia cuma supaya bisa menyelamatkan dirinya. Biarkan saya yang menggal kepalanya. Dia ini munafik, kata sahabat Umar bin Khattab. Nah niki bapak-bapak, ibu-ibu, niki sebelum saya lanjut, nanti kita akan bahas insyaallah di akhir-akhir kitab, ya, masa-masa kepemimpinan Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu. Sahabat Umar ini ki bapak-bapak, ibu-ibu, sebagaimana yang kita ketahui, beliau adalah orang yang tegas. Makanya ketika sahabat Umar menjadi khalifah,
seluruh kaum muslimin ketakutan. Niki habis kita niki. Karena yang memimpin siapa? Umar. Masa dulu saja bersama Rasulullah beliau begitu tegas. Bagaimana kalau sudah jadi khalifah? Orang-orang muslim ini bingung dengan menjadi khalifahnya Umar bin Khattab radhiyallahu taala. Tapi subhanallah ketika beliau menjadi khalifah, beliau menjadi khalifah yang begitu lemah lembut. Banyak mengalahnya lah. Nanti insya Allah akan kita bahas tentang bagaimana perjalanan kekhilafaan Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu. Ya para hadirin yang dirahmati Allah, sudah sampai di situ ketika Sayyidina Umar menyampaikan hal tersebut kepada Rasulullah. Ya Rasulullah, dia ini orang munafik, biarkan saya yang bunuh dia. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjawab, innahu qad syahida badran. Alhamdulillahirabbil alamin. Hujan nggih, Pak? Nggih. Biasanya hujan tambah 1 jam lagi. Hujan air. Nggih, lanjut nggih. Rasulullah bersabda, wahai Umar, sahabatmu ini dia pernah menghadiri perang Badar. Dia pernah apa? Menghadiri perang Badar. Wa may yudrika la'allallaha ittala'a 'ala man syahida badran. Dan mungkin saja Allah Subhanahu wa taala itu telah memberikan rahmat dan maghfirahnya kepada orang-orang yang ikut dalam perang Badar. Faqala i'malu ma syi'tum qad ghafartu lakum. Dalam hadis qudsi disampaikan oleh Nabi Muhammad SAW, silahkan lakukan apa yang kalian mau, sesungguhnya aku telah mengampuni dosa-dosa kalian. Ini firman Allah Subhanahu wa taala. Jadi ini riwayat ini, hadis ini menerangkan kepada kita bahwa orang-orang yang ikut dalam perang Badar termasuk orang-orang yang dijamin masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Karena mereka semuanya sudah dapat garansi. Apapun yang mereka lakukan dari dosa pasti diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Ngaten nggih? Termasuk niki sahabat niki Hatib bin Abi Balta'ah, yang dia lakukan niki kesalahan. Kenapa dia membocorkan rahasia kedatangan Nabi Muhammad SAW? Ini merupakan sebuah kesalahan, sebuah dosa. Tapi karena dia termasuk orang ahli Badar, orang-orang yang hadir dalam peperangan Badar, maka Nabi Muhammad SAW menyampaikan firman Allah bahwa Allah telah mengampuni orang-orang yang ikut dalam perang Badar. Alhamdulillahirabbil alamin. Ngaten nggih Bapak-bapak Ibu-ibu. Nah, ini sedikit banyak ya dari cerita penyebab terjadinya perang Badar ya. Fathu Makkah. Terjadinya Fathu Makkah, kemudian setelah itu adanya upaya untuk membocorkan kedatangan Nabi Muhammad SAW di Mekah oleh salah seorang sahabat yang bernama Hatib bin Abi Balta'ah. Tapi upaya tersebut alhamdulillah digagalkan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nggih para hadirin, bapak-bapak, ibu-ibu yang dirahmati Allah. Kemudian setelah itu turun firman Allah. Ya ayyuhalladzina amanu la tattakhidu aduwwi wa aduwwakum awliya. Wahai orang-orang beriman, jangan kalian menjadikan musuhku, kata Allah, dan musuh-musuh kalian sebagai orang-orang terdekat kalian. Tulquna ilaihim bil mawaddah, yang mana kalian itu memberikan rasa cinta kalian kepada mereka. Ini perlu dicatat nggih Bapak-bapak Ibu-ibu. Maksudnya ini orang-orang yang memusuhi Allah dan memusuhi orang-orang Islam. Itu tidak boleh dijadikan sahabat. Wa qad kafaru bima ja'akum minal haqq. Sedangkan mereka itu telah kafir, telah mengingkari apa-apa yang datang kepada kalian dari kebenaran. Ini firman Allah Subhanahu wa taala. Jadi Bapak-bapak Ibu-ibu, ini mungkin untuk sekarang niki ayat ini bisa kita praktekkan kepada Zionis, orang-orang Yahudi. Orang-orang Yahudi yang mereka secara terang-terangan menyerang orang-orang Islam, khususnya yang ada di Palestina,
yang ada di Yaman, yang ada di Iran dan lain sebagainya. Mereka ini adalah musuh Allah dan musuh orang-orang Islam. Maka ketika kita menjadi orang muslim, itu tidak boleh bersahabat dengan mereka. Tidak boleh bersahabat dengan mereka. Niki apa? Supaya apa? Supaya ini menjadi nopo? Peringatan untuk kita semuanya, peringatan. Sebagaimana sahabat Hatib bin Abi Balta'ah yang ingin istilahnya bermesrah-mesrahan dengan orang-orang kafir Quraisy, tapi hal tersebut digagalkan oleh Nabi kita Muhammad SAW. Intinya tidak boleh, tidak boleh. Apalagi mereka sudah terang-terangan. Niki beda nggih Pak, Bapak-bapak, Ibu-ibu, saya sampaikan niki musuh Allah dan musuh orang-orang Islam ini maksudnya nopo? Mereka yang tidak beriman dan menyerang. Ngaten nggih? Beda kalau mereka misalnya non muslim tapi mereka hidup damai dengan kita, itu bukan musuh. Sampai di sini jelas nggih? Jelas nggih. Yang musuh itu mereka yang non muslim terus menyerang seperti orang-orang Yahudi itu musuh. Jangan kita bilang oh itu sahabat kita, itu adalah rekan kita, mereka juga manusia. Tidak boleh kayak gitu, karena mereka sudah secara terang-terangan menghabisi nyawa orang-orang Islam begitu mudah. Makanya istilahnya nopo, jangan sampai ada dalam hati kita itu muncul rasa cinta kepada mereka. Makanya ya kita di Indonesia khususnya, baik secara kenegaraan itu memutus hubungan diplomasi dengan Israel, kemudian juga mendukung kemerdekaan Palestina. Ini secara kenegaraan, alhamdulillahirabbil alamin. Kemudian secara prinsip beragama juga kita alhamdulillah di MUI itu mengeluarkan fatwa memboikot, ya masih berlaku hingga sekarang ya, memboikot produk-produk yang mendukung Israel dan lain sebagainya. Ini semuanya dilakukan untuk apa? Untuk supaya kita bisa menjadi benar-benar orang muslim yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala dan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yaitu apa? Bermesra-mesraan, berkawan bersahabat dengan orang-orang muslim. Jangan kita ini dekat dengan musuh Islam tapi dengan orang muslim malahan bermusuh-musuhan. Ini kebalikannya. Nauzubillahi min dzalik. Harusnya dengan orang sama muslim ini kita bersahabat. Dengan musuh agama seperti orang-orang Islam itu kita jadikan musuh mereka. Tapi kalau saudara-saudara kita dari sesama kaum muslim itu kita jadikan mereka saudara-saudara kita. Begitu juga dengan orang-orang non muslim yang tidak menyerang kita juga kita jadikan mereka sebagai sahabat-sahabat kita, itu tidak masalah. Ngaten nggih Bapak-bapak, Ibu-ibu? Nggih niki sedikit banyak dari apa yang saya sampaikan dari penyebab dan peristiwa yang terjadi sebelum Fatu Makkah. Nanti insya Allah kita akan lanjutkan apa yang terjadi selanjutnya dalam Fatu Makkah. Mudah-mudahan kita semuanya diberikan umur yang panjang oleh Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan sehat afiat. Amin ya rabbal alamin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma ighfir lana dhunubana wa liwalidina warhamhum kama rabbawna shighara wa li jami'il muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat ya qadiyal hajat. Allahumma ighfir lana dhunubana wa liwalidina warhamhum kama rabbawna shighara ya Allah. Allahumma rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.